Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, Pekan Suci Yesus memasuki kota Yerusalem. Ketiga bacaan hari ini yang baru saja kita dengar sangat berkaitan satu sama lain. Yang mau dinyatakan di sini adalah Kristus Tuhan Allah yang menderita. Nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tentang hamba yang menderita, kepasrahan kepada Allah dan cinta kepada manusia memberanikan Yesus tidak dihargai, tidak diterima atau ditolak. Yesus sang pelayan, hamba yang setia menderita, memilih jalan pelayanan yang tidak dipilih dan diminati banyak orang. Ialah hamba yang menderita. Selanjutnya dalam bacaan kedua pada jemaat di Filipi, Paulus mengutip sebuah ibadah yang biasa digunakan dalam ibadah untuk memuji keagungan Yesus Kristus dan pelayannya sebagai manusia. Terungkap betapa besar pelayanan Yesus Kristus bagi manusia dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Paulus mengajak jemaat dan kita supaya memiliki perasaan hati seperti Kristus dengan hidup dan kerendahan hati, cinta dan kerukunan antara satu sama lain. Penyerahan diri Yesus berkenan bagi Allah dan membuka suatu mutu kehidupan secara istimewa. Kematian Yesus merupakan titik balik bagi kehidupan. Allah berkuasa atas kehidupan. Kematian Yesus diharapkan juga punya kerelaan dan keberanian bagi kita untuk melayani Allah dan sesama sebagai sebuah persembahan yang indah dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, kisah sengsara diawali Pekan Suci ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus memerlukan teman berjaga. Apakah kita siap untuk ikut berjaga bersama Dia? Berjaga dalam menghadapi penderitaan, salib, dan kematian. Berjaga dengan sungguh dan sepenuh hati, dengan penuh iman, sambil berusaha agar dijauhkan dari pencobaan, diluputkan dari yang jahat, dibebaskan dari segala ancaman yang membahayakan iman kita. Yesus membutuhkan orang yang bisa diajak bekerja sama. Apakah sebagai muridnya kita siap bekerja sama dan membantu dalam berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi Yesus dan sesama, atau kita melarikan diri, tidak bersedia, lepas dari tanggung jawab, cuci tangan, cari gampang, acuh tak acuh, dan masa bodoh. Yesus membutuhkan suatu pengakuan yang jujur, yang benar dan berani tentang Dia, dan tidak mudah untuk menjangkalnya seperti Petrus yang begitu mudah menyangkal. Kita ternyata lebih mudah
menyangkal janji-janji kesetia kita, baik terhadap suami istri, orang tua, sebagai anak dalam tugas dan pelayanan kita. Juga sebagai orang beriman, kita mudah ingkar janji baptis kita. Kita lebih mudah setia daripada harus setia sampai akhir. Ketika orang banyak menganggap dan menuduh Yesus sebagai penjahat, apakah kita berani menunjukkan keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Yesus, atau justru kita balik menuduh, kemudian memfitnah dan memutarbalikkan kebenaran itu? Yesus yang wafat di kayu salib, para muridnya berdiri dari kejauhan, bahkan lari meninggalkan Yesus sendiri. Apakah kita, para murid zaman ini, berani mendekatkan, berani datang kepadanya, merasa senasib, sehati, sepenanggungan dengan Sang Juru Selamat, atau kita cuma sebagai penonton, cuma bisa mengkritik dari jauh, cuma bisa mempersalahkan dari jauh, cuma berani ngomong dari belakang, dan cuma main sembunyi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus menyatakan kesetiaannya yang tuntas pada kayu salib. Salib sebagai sebuah resiko dari suatu perjuangan, resiko dari suatu kesetiaan dan ketaatan, pengorbanan dan cinta yang total dan sempurna. Salib adalah jalan untuk mencapai keselamatan dan kesempurnaan serta kebahagiaan. Karena itu, kita pun diajak untuk berjalan bersama Yesus, agar pada akhirnya kita pun dimuliakan, sebab yang bertahan sampai akhir akan memperoleh kemuliaan yang abadi. Tuhan memberkati kita semua.